Pada Ibu Amratul Azidah dipersilakan. Waktunya sama ya, maksimal 30 menit. Jadi 25 tolong mulai dikontrol. Ya, Ibu, dibuka itu mute-nya. Iya Bu. Iya sudah. Terima kasih Bu. Sebelumnya boleh sambil duduk Bu. Sambil duduk, sambil berdiri sekarang pilihan. Karena berdiri dan duduk kondisi sedang duduk dikurangi nilainya. Ya terserah Ibu aja Bu. Monggo, terserah. Monggo Bu Iim. Kalau berdiri gerakannya jangan sama. Lagi hamil Bu takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi jangan kayak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Belum ada suara. Mute Bu, belum Ibu Imro'atus masih mute, belum dibuka. Suaranya enggak dibuka, Bu. Mute-nya dibuka saja. Gara-gara nanya berdiri apa duduk tadi. Iya maaf tadi ada terputus sebentar. Sudah? Sudah Bu. Halo? Tes Ya, Bu. sudah? Bu. Suaranya. Sudah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Internet saya yang putus atau internet ibunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa masuk di kelas kalian di kelas 8 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oh, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Alamsah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Teman-teman semua. Ayo Alamsah dipimpin, ya. Ya Bu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Saudara Alamsah sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sekarang kita akan masuk pada materi hari ini. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sujud, mohon maaf, kitab-kitab Allah. Nah sekarang kita masuk pada bab kedua, materi tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebentar Ibu tampilkan. Sebentar ya. Sabar ya anak-anak. Mau tampilkan teh. Dokumen. Ini DD. Sebentar ya, DD. yang dibesarkan dalam ini ketika menjelang mana pada waktu itu antara sini dari awal ini ini
baik anak-anak? Sudah bisa dilihat di layar? Kelihatan, Bu. Gak ada suara. Jaringan kali ini. Kenapa itu jaringan ya? Iya, ini putus malam. Putus ya? Iya, putus. Ibu Imro'atu putus. Muncul lagi tuh. Sudah ada lagi, Bu. Sudah muncul, Bu. Ya, yang habis presentasikan kemarin boleh mati kamera dulu. Nah, itu penting, makanya harus banyak yang muncul. Putus, Bu. Jadi nggak ada ini pasnya diganti dulu ya. Kayaknya nggak ada sinyal. Seperti Ibu Isna kemarin ini. Kalau begitu bagaimana nih teman-teman? Teman-teman. Ya teman-teman dulu. Apa jamnya ini kita alihkan dulu. Lanjut Pak siapa ya? Pak Lalu siap? Insyaallah siap, Bu. Oke, ada yang ngasih tahu Ibu Imro'atu bahwa sementara di ini dulu dikasih waktu beliau untuk persiapan. Kita langsung satu ke Pak Lalu ya. Iya, Bu. Ya Pak Lalu ya. Baik, nanti Ibu kasih tahu pesan kepada Bapak Lalu. Lanjut saja. Ya. Tarakan gangguan ini, Bu, mati-mati terus. Ya, Tarakan katanya mati-mati terus. Ya, nanti kita lanjut. Ibu. Ya. Saya Sudah lanjut nanti, saja Bu. Pak Lalu, bagus sinyal. Bagus, Bu. Nah, oke. Pak Lalu silakan.
lanjut saja waktunya. Yang kelima ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok mati? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku kelas 8A yang dirahmati Allah. Syukur hadirat Allah yang senantiasa mencukupkan kita dengan limpahan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Memulai pelajaran pada kesempatan ini, silahkan Salman memimpin doa. Baik Pak. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Untuk kehadiran pada kesempatan ini, Bapak lihat pesertanya full ya, 20 orang. Berarti pelajaran kita bisa lanjutkan. Untuk materi kesempatan ini adalah kita lanjutkan bab 2, kelanjutan daripada bab pertama kemarin tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, salah satu bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita yakini isi daripada kitab-kitab Allah, khususnya kita umat Islam, kita yakini isi Al-Quran itu adalah salah satunya melarang kita untuk mengkonsumsi minuman keras ya, atau dalam Islam itu kita sebut dengan istilah khamr. Jadi khamr itu cakupannya lebih luas daripada sekedar minuman keras. Nah, anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, pertama mampu menjelaskan pengertian minuman keras atau khamr. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan dalil tentang minuman keras atau khamr. Yang ketiga, menerangkan bahaya atau efek yang ditimbulkan oleh mengkonsumsi minuman keras atau khamr. Yang keempat, kalian bisa atau mampu mengidentifikasi bahaya atau dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari daripada mengkonsumsi minuman keras atau khamr. Yang terakhir, nanti ini kalian diharapkan mampu menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras atau khamr ya. Itu tadi 5 tujuan belajar kita pada kesempatan ini. Selanjutnya belajar kita pada kesempatan ini dengan cara atau metodenya adalah permainan mencocokkan atau mematchingkan atau memasangkan. Apa yang dipasangkan? Nanti Bapak akan sajikan 2 kelompok pernyataan. Pernyataan pertama itu berisi beberapa pernyataan yang nanti kalian cari pasangannya pada kelompok pernyataan yang kedua ya. Oleh sebab itu, agar pembelajaran kita ini nanti bisa berjalan dengan baik, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk itu menyiapkan minimal 1 lembar kertas untuk mencatat hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya nanti Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk menjawab. Berdiskusi dulu dengan kelompoknya, kemudian menentukan jawaban.
Setelah itu nanti Bapak tunjuk perwakilannya untuk mendeskripsikan jawabannya ya. Jauh ini aku mungkin ada yang kurang jelas, boleh disampaikan. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sudah disiapkan kertasnya? Ahmad Afandi, kelompok 1 sudah siap kertasnya? Sudah Pak. Oke. Kelompok 2, Ismadi, sudah siap kertasnya? Mik. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3, Junaidi, kertasnya sudah siap? Sudah Pak. Oke, kelompok terakhir ini Ani Sofianti, sudah siap kertasnya? Ya Pak, siap. Alhamdulillah. Begitu juga dengan anggota kelompok yang lain ya, siap ya kertasnya juga, nanti membantu untuk menyimpulkan jawaban daripada kelompoknya. Oke, ini dia materi kita. Gimana anak kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Nggak ada Pak, hitam Pak. Tidak ada Pak. Masih ya. loading Pak. Sabar. Baru Pak. Kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Masih muter loading Pak. Iya. Pak Lamsa bisa bantu kali? Itu nggak bisa. Masuk ke start screen. Kok lama, Pak? Ya itu nih sepertinya ada kendala. Kalau ada kendala, lanjut. Multi-share sudah multi-share tapi belum bisa masuk mungkin sinyalnya. Iya, Diulang. itu jaringan juga. Langsung aja Pak lalu sambil apa? Oke. mengajar tanpa itu. Iya. Oke, anak anggaplah sudah Bapak tampilkan. Ini kelompok pernyataan. Pada kelompok pernyataan pertama itu berisi tentang istilah-istilah. Yang nomor 1 mungkin bisa dicatat nak ya. Yang Ya, satu adalah hammer. Nomor 2 jenis hammer. Nomor 3 itu bahaya hammer. Nah, kelompok pernyataan kedua ini berdasar urutan abjad. Yang pertama A, arak, B, sake, C, segala macam zat atau bahan yang menimbulkan efek mabuk. Bapak ulangi, segala macam zat atau bahan yang menimbulkan efek mabuk. D, bir. E, menurunkan imun tubuh. F, melemahkan daya ingat. G, mengalami halusinasi. Pelan-pelan, Pak. Oh iya. Terlalu cepat F, ya. Pak. Ya, yang F apa tadi Pak? Ya Pak, saya belum nyatet ketinggalan. Tinggal ya. Yang F Pak. F, melemahkan daya ingat. G, mengalami halusinasi. H, narkoba. I, tidak fokus. J, ganja. Sudah anakku? Sudah, Bapak Pak. beri waktu 5 menit, silahkan
dikondisikan pada kelompoknya masing-masing, cari pasangan pernyataan pada kelompok pertama dengan pernyataan yang ada di kelompok pernyataan kedua. Ya, 5 menit dimulai. Ya, anak-anakku, sudah 5 menit, waktu mau habis. Pada hitungan kelima, oke, kenapa Ahmad Pandi? Saya belum ketemu pasangannya, Pak. Oke, gimana nih kelompok 1, 2, 3, dan 4? Sepakat ini Bapak tambah 1 menit. Ya Pak, 1 Saya menit sudah lagi Pak. dapat, Pak. Saya sudah dapat. Bonus 1 menit ya. Bantu screenshot, Pak, lalu kirim ke WA, Pak. Barangkali saya bisa melihat, Pak. Oke, Bapak screenshot. Sebentar. Ya, Pak. Pak Pandi itu memang nggak nyimak kok. Bingung. Ini kelompok 1. Cerita terus dari tadi. Tadi izin-izin ke belakang. Sudah Pak. Lalu saya sudah, Pak. Lalu saya Iya. bisa jawab, Pak. 1 menit sudah habis. Bapak siapkan ini. Sudah ada daftar nilai. Masing-masing kelompok ini Bapak akan kasih nilai atau poin. Jadi pada hitungan kelima nanti kertas jawaban kalian itu tunjukkan ke Bapak gitu ya. Arahkan kertasnya ke kamera. Siap ya? Siap. Oke, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tunjukkan. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Sebentar, tahan. Bapak screenshot dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Sudah, simpan jawabannya. Makasih Pak. Sebentar, Bapak nilai dulu ya. Sambil menunggu penilaian selesai Bapak catat, ini kalian bersiap ini menyampaikan presentasi atau nanti penjelasan sedikit mengenai tugas kalian. Silahkan dipersiapkan dulu. Ya, Pak. Oke, waktunya tiba untuk presentasi. Ya. Saya, Ini Pak, nggak- dulu, Pak. Oke, kelompoknya Avandi, silahkan. Dari tugas yang diminta kepada kelompok kami untuk mempasangkan, kami simpulkan khamar itu pasangannya adalah segala macam zat atau bahan yang menimbulkan efek mabuk. Itu, Pak, pasangannya, Iya. Pak. Oke. Selanjutnya, Untuk jenis khamar itu pasangannya ada arak, sake, bir, ganja, narkoba, Pak. oke. Bahayanya adalah halusinasi, kemudian melemahkan daya ingat, menurunkan imun tubuh, Pak. Iya, terima kasih kelompok 1 ini poinnya 90 ini. Cuma tadi karena mengumpulkannya ada tambahan waktu jadi dikurangi poinnya 10, sisa 90 ya. Sementara Nggak ini apa-apa, Pak. poin untuk kelompok 2, 3, dan 4 ini kita belum tahu. Bagaimana kelompok 2, 3, dan 4 jawabannya sama atau berbeda dengan kelompoknya Pandi? Kelompok 2 sama Pak. Oke, Apa? kelompok 2 sama kelompok 3. Jadi gimana? Sama Pak. Sama. Tapi saya Kelompok bingung Pak, ini yang sake ini yang minuman sek-sek itu Kak Pak? Yang di Bukan. Iya. Nanti ada waktunya bertanya, Jun ya. Iya, makasih Pak. Tunggu. Kelompok 4 gimana? Sama, Pak. Sama, berarti kelompok 2, 3, dan 4 ini 100 full poinnya ya. Oh, sama. Hore. Mohon maaf ini kelompok pertama nanti mungkin bisa mengejar ya. Nggak apa-apa, Pak. Siap. Oke, selanjutnya ini tadi ada pertanyaan dari kelompok 3.
Junaidi menanyakan sake itu apa sih? Mungkin dari anggota kelompok yang lain ini ada yang bisa menjelaskan. Silahkan dibantu. Sake itu minuman Jepang, Pak. Ahmad Apandi, kalau mau bertanya kasih sinyal ya. Ya. Oke. Saya, Pak. Ulangi dulu sebentar. Iya. Bapak tawarkan dulu yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau membantu menjawab? Ya Pak, saya Pak. Oke, Ani dulu Apandi ya. Ya, Pak. Ya. Kalau saya lihat di TV-TV itu Pak ya, kalau Iya. yang sake-sake itu kayaknya itu ya seperti kamar, cuman dia yang biasa minum begitu orang Jepang Pak kayaknya Pak. Oh iya, ini minuman yang sangat terkenal ini di Jepang ya. Namanya sake, Junaidi ya. Ya Pak. Coba nanti dicari di internet sake itu apa ya. Mungkin nanti bisa tambah rincinya di sana. Apandi mungkin mau menambahkan? Iya, nambahkan Pak. Itu saya lihat biasanya diminumnya sambil mandi-mandi Pak. Bahkan Jepang tuh kan punya kebudayaan mandi bersama, minum sake, gitu Pak. Apandi sering nonton ya? Sering nonton film Pak, action Jepang Pak. Iya. Berarti nanti itu kita bisa bahas pada kesempatan yang lain nanti ya. Ya Pak. Kita lanjutkan dulu bahasan kita. Di sini ada hammer, jenis-jenis hammer, dan juga bahaya hammer. Ya, betul sekali apa yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian tadi, memasangkan hammer itu ada arak. Hammer itu pengertiannya adalah segala macam zat atau bahan yang menimbulkan efek mabuk atau bisa memabukkan ya. Berarti hammer ini tidak terbatas kepada bentuk cairan atau semacam minuman keras saja. Selebihnya bisa berupa benda padat, berupa pil, serbuk, ataupun yang lainnya. Selama dia bisa menimbulkan efek mabuk, kalau dikonsumsi oleh manusia, maka dia tergolong ke dalam hammer ya. Oke, dari sini mungkin ada yang kurang jelas atau mau disampaikan. Ya, Ismadi silakan. Misalnya kita minum air putih itu sampai mabuk, itu juga haram kah Pak? Minum air putih sampai mabuk karena kebanyakan itu kan mentah-mentah. Iya, pertanyaannya sangat bagus ini dari Ismadia. Kalau minum air putih sampai mabuk haram enggak ini? Anak-anakku yang lain mungkin ada yang punya jawaban untuk menjawab teman kalian ini? Gelonggongan Pak. Alamsah. Ya Pak, setiap yang memabukkan itu haram Pak. Iya. Setiap yang memabukkan haram, berarti air putih mabuk haram. Alhamdulillah. Terima kasih Alamsah ini. Ismadi gimana? Berapa liter Pak bisa bikin mabuk Pak? Air putih. Ya, Bapak tengahi dulu. Pengertiannya segala macam benda atau zat yang bisa memabukkan termasuk haram. Berarti kalau meminum air putih sampai mabuk ini diharamkan. Karena apa? Sifat berlebihannya ya. Bukan sifat bawaan daripada air putihnya, tapi efeknya. Sama kalau makan nasi putih dengan lauk, sayur sampai pingsan itu juga diharamkan. Ya. Diharamkan. Kenapa? Berlebihannya itu yang membawa efek buruk ya. Madi gimana? Ya paham Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ada lagi? Tanya Pak. Oh ya, silahkan Heksa. Pak, kalau misalnya tuak tuh, kalau diminum banyak kan pasti mabuk. Tapi kalau sedikit kan enggak mabuk, enggak apa-apa ya Pak? Iya, bagus sekali. Gimana yang lain? Ada yang mau menjawab? Atau merespon pertanyaan dari teman kalian? Heksa Saya tadi? Pak. Siapa Ainul, ini? Pak. Iya, Ainul. Ainul, silakan. Tetap saja ya enggak boleh Pak, namanya haram biar sedikit. Menurut saya enggak boleh Pak, biar enggak mabuk. Iya, itu pendapat dari Ainul. Bagus sekali. Mungkin ada pendapat yang lain? Saya Pak. Siapa ini? Muhammad Rizal, silakan. Iya Pak. Jadi dalam hadis kita katakan bahwa kullu muskirin hamr wa kullu hamrin haram. Iya. Tiap-tiap yang memabukkan itu
adalah hamar dan hamar itu hukumnya haram. Iya, Itu saja. terima kasih. Oke, ini senada dengan jawaban Ainul tadi ya, Muhammad Rizal ya. Jadi Terima yang seteguk kasih. sama satu botol sama dosanya gitu Pak ya? Iya, sama haramnya loh ya. Oh. Iya, jadi tadi pertanyaan dari teman kalian, kalau minum tuak atau arak itu kalau sedikit tidak memabukkan itu haram apa enggak gitu kan? Kemudian Ainul menambahkan tadi menjawab respon sama saja, mau sedikit mau banyak tetap haram. Kemudian sahabat kalian Muhammad Rizal juga lebih lagi menyampaikan dalilnya ya, semua yang memabukkan itu termasuk khamar dan khamar itu hukumnya haram ya. Jelas ya tadi, Eksa? Ya Pak. Oke. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mungkin salah seorang dari kalian bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini apa saja. Boleh dibantu? Yang bisa kalian tangkap. Tanya Iya. dulu Pak. Oh iya, silahkan Ismadi. Tadi kan ada jenis-jenis miras. Terus Iya. kenapa sih Pak kok kita nggak boleh mabuk? Mabuk itu kenapa Pak? Oke. Pertama, kita umat Islam itu dilarang untuk mengkonsumsi khamar karena sifatnya mabuk, ya kan? Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan semua khamar itu adalah diharamkan. Jelas di situ bahwa Allah melarang kita untuk bermabuk-mabukan. Satu, ya. Allah melarang ini. Yang kedua, efek daripada mengkonsumsi khamar itu buruk bagi manusia, ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya surah bentar, coba Bapak screen, share screen, semoga bisa. Mungkin dibacakan aja Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa lagi. Oh, bisa. Bacakan aja Pak. Nggak bisa ya? Iya, Bapak bacakan. Bisa. Oh, bisa. Tadi bisa. Bisa. Tadi muncul Bapak nggak sabar sih. Muncul. Iya. Sudah dibacakan aja Pak. Ya, itu bisa. Muncul ya? Muncul Pak, Iya. muncul. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, inilah alasannya kenapa kita umat Islam itu dilarang untuk bermabuk-mabukan, mengkonsumsi khamar. Kenapa? Karena dia termasuk perbuatan keji yang pertama. Yang kedua, juga termasuk ke dalam perbuatan setan. Apa tujuan setan? Menjerumuskan kita supaya kita tersesat, makin jauh dari Allah. Selanjutnya, inilah kesimpulannya, maka jauhilah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Oke. Menurut ilmu kesehatan, dampak bahayanya mengkonsumsi minuman keras itu pertama dari kesehatan fisik atau jasmani kita. Mengkonsumsi minuman keras atau khamar itu pertama adalah efeknya memabukkan. Yang kedua, sakit kepala, mual, muntah atau nyeri.
Yang ketiga, memicu tekanan darah tinggi, menurunkan kekebalan tubuh, apalagi ini sekarang lagi pandemi ya, maka orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu akan lebih rentan lagi dia terserang oleh virus. Selanjutnya, resiko terjangkit penyakit kronis dan mematikan. Nah, di sisi lain, dampak dari konsumsi minuman keras atau khamr itu adalah dari segi kejiwaan kita ya. Gangguan daya ingat, gangguan berbahasa, orientasi terganggu, perubahan kepribadian, dan memiliki halusinasi ya. Itu kesimpulan belajar kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan anak-anakku? Sudah Pak. Oke. Kalau begitu sebagai bahan untuk evaluasi, nanti selepas ini Bapak akan kirimkan link melalui grup WA. Nanti kalian kerjakan tugas individu itu mengerjakan tes pilihan ganda. Kemudian untuk tugas kelompok itu Bapak minta kalian membuat sebuah investigasi yang isinya nanti adalah berupa laporan, ada judul, kemudian permasalahan tentang apa? Adalah tentang salah satu kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang diakibatkan oleh konsumsi minuman keras atau khamar ya. Sumbernya boleh dari kehidupan kalian di sekitar kalian maupun dari internet. Untuk pilihan ganda tadi tesnya Bapak berikan kesempatan waktu sampai besok terakhir dikumpul, kemudian untuk tugas kelompoknya itu Bapak beri waktu 3 hari. Ya, jelas ya? Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dan dipersiapkan juga untuk materi pertemuan selanjutnya adalah kita akan bahas tentang bahaya dari perjudian ya. Kalau hari ini kita membahas bahaya atau dampak dari minuman keras atau khamar, maka selanjutnya nanti kita akan bahas tentang perjudian ya. Silahkan dibaca-baca dulu materinya. Selanjutnya anakku, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa liter Pak Ismadi? Bapak lalu ya. Iya. Demikian